Oke, saya sudah restart. Ternyata Microsoft Access saya itu bermasalah karena Windows-nya update. Jadi konfigurasinya harus diubah. Begini, saya akan pandu kalian untuk mencoba membuat tabel berdasarkan video saja ya. Nanti kalau misalnya ada yang bermasalah boleh share screen-nya. Nanti saya coba berikan solusi. Oke? Mohon maaf ini sebelumnya. Oke. Saya akan buka dulu. Untuk yang bagian-bagian apa fiturnya akses itu sudah dipelajari ya. Oke. Nah, jaga disk.
Selamat pagi semuanya. Betul. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa fitur Microsoft Access yang akan Bermasalah ketika di dalam laporan maupun Anda membuat tabel atau untuk mengerjakan proyek. silahkan langsung Untuk bilang ya dengan voice ya, karena ini saya nggak bisa ngelihat apa kemudian nama filenya saya maksimalkan, saya nggak bisa ngelihat kolom chat. Oke, nah sekarang begini, kalau misalkan kalian sudah buka aksesnya semua ya, Microsoft Access, kalau Oke, nah untuk membuat tabel itu ada beberapa cara. Jadi di Access itu memiliki beberapa alternatif untuk membuat tabel, query dan yang lain-lain. Nah, baik itu tabel. Di sini saya menggunakan apa? Di sebelah layar. Di sini create-nya ketika diklik create, saya biasanya menggunakan table design. Jadi silahkan klik di table design. Apa saja yang sering kita gunakan. Kemudian nanti akan muncul seperti ini. Ada menu pull down. Ya. Nah, yang dimaksud dengan field name itu adalah, oke, saya ini dulu aja. Bentar, saya mungkin menggunakan dua screen ya. Saya akan menggunakan dua screen. Bentar, saya stop dulu. Untuk mengubah font dan sebagainya. Jadi field name itu yang disebut dengan apa atribut atau kolom, gitu ya, atau nama kolomnya. Itu disebut dengan field name. Nah, data type itu seperti kalian tahu itu bisa integer, bisa text, bisa long text, atau mungkin tanggal, date, atau currency. Nah, itu data type. Oke. Nah, yang di sebelah kanan opsional itu sebagai keterangan seperti biasanya. Nah, sebentar. Saya pakai entire screen. Oke, nah di bagian bawah, ya, di bagian bawah ini ada general dan lookup, ya. Nah, yang di general itu adalah berupa apa? Istilahnya tuh property kalau kita sebut di Visual Basic Editor ya. Nah, ini disebut dengan property, ya. Jadi misalkan kita bicara mengenai short text. Short text ini punya properti seperti yang di bawah. Field size-nya berapa? Ini berarti karakternya hanya sampai 255 karakter maksimal dan seterusnya. Jadi tidak perlu paham semuanya, atau saya juga nggak paham semua fiturnya Access, hanya yang kita perlukan saja dulu ya. Nah, silahkan sekarang mulai dibuat. Kita akan membuat 3 tabel ya. Jadi sebentar, kemarin itu ada week 1 materi ikan. Bentar, yang kemarin, oh ini. Maaf, saya ambil yang short. Oke, ada tiga tabel ya. Jadi ini ceritanya adalah persewaan mobil gitu ya, dimana di persewaan mobil ini kita akan membuat sebuah database. Ini kok enggak mulai sebentar, komputer saya itu banyak errornya sekarang. Ada 3 buah tabel ya. Oke. Ada tabel data mobil, tabel pelanggan, dan tabel transaksi ya. Jadi ini saya mungkin jelaskan ceritanya dulu gitu ya. Tabel data mobil, data pelanggan, tabel sewa mobil atau transaksi ini gitu ya. Nah, di tabel-tabel ini di sini sudah ada tipe datanya. Ya. Data mobil ini untuk menyimpan data-data mobil, ya, tabel pelanggan untuk menyimpan data pelanggan, dan tabel sewa mobil untuk menyimpan data transaksi, ya, menyimpan transaksi. Oke. Nah,
katakanlah nah, ya ada data mobil ya. Jadi tabel data mobil ini katakanlah di sini ada ID, ada bla bla bla. Nah, ini yang di sebelah baris paling atas ini disebut dengan field name ya. Jadi kode mobil, jenis mobil, di sini disebut field name. Nah, istilah berikutnya adalah data yang ada di setiap tabel. Jadi ini disebut dengan setiap row ya. Ini disebut dengan record ya. Jadi istilahnya kita sepakat dulu supaya nggak bingung. Ini disebut dengan record ya. Jadi ini adalah field name yang di atas, yang di bawah adalah record. Oke. Nah, masing-masing tabel itu nanti akan kita hubungkan. Tetapi sebelum kita hubungkan, kita buat dulu tabelnya. Jadi datanya seperti yang tadi ya. Jadi kita gunakan. Oke, silakan diketikkan untuk tabel data mobil, jadi new ya, ketikkan kode mobilnya, short text, jenis mobilnya, kemudian pilih short text sampai dengan nomor kendaraan, itu dipilih dengan short text. Nah, silakan dikerjakan dulu sampai di sini, saya tunggu dulu mungkin 1-2 menit. Mbak Maria, nanti kalau saya ada yang keliru tolong dikoreksi ya, atau ada yang terlewat. Ya, baik Bu. Ya. Ya. Sudah semua? Kalau misalnya sudah, silahkan ditutup ya. Kemudian tabel name-nya diberikan nama tabel data mobil. Ya. Nah, di sini akan ada pesan, belum ada primary key yang didefinisikan. Do you want to create primary key now? Nanti saja nggak apa-apa. Kalian klik no dulu, ya. Bisa diklik no dulu. Ya. Kemudian dengan cara yang sama, silahkan buat untuk tabel pelanggan dan tabel sewa mobil ya, dengan cara yang sama. Jadi buat dulu. Nah, nanti sebelah kiri akan muncul list tabel yang sudah dibuat dengan cara yang sama, dengan create tabel ya, tabel desain silahkan dibuat. Ya, dibuat dulu, nanti baru kita isikan datanya. Yang pelanggan, kode pelanggan, nama pelanggan, kontak, alamat, kota, kode pos, telepon. Yang tabel sewa mobil, nomor faktur, kode pelanggan, ini tanggal pinjamnya, maaf ini typo. Uang muka dan catatan. Oke.
khusus untuk tanggal pinjam, di sini ada format medium date. Itu lihat yang bagian properti bawah ya, yang general. Oke, ini yang di bagian format. Ini bisa diklik menu pull down-nya. Kita seragamkan aja medium date. Sudah? Mbak Dwi, Mas Indra, Mas Rama? Sudah selesai? Sudah Bu? Sudah, oke. Kalau sudah, kita mulai masukkan datanya. Nah, di akses itu ada beberapa macam view ya, bagian sini. Ya, di sini ada view. Kalau misalkan kita klik, Anda bisa milih beberapa cara untuk melihat tabel yang atau query yang ada di yang kita buat ya. Jadi view-nya itu ada design view, lalu ada apa ya, saya lupa. Ya. Oke, ini primary key enggak. Nah, atau mungkin klik kanan di tabel, di sini ada design view. Nah, silakan diklik yang design view, lalu kita lihat akan muncul layar baru untuk mengisikan record atau data. Nah, silakan mulai diisikan datanya. Di sini sebenarnya ini yang short ya, saya punya yang data full. Mulai diisikan datanya. Ya, fotonya nggak perlu dulu, nggak apa-apa, karena mungkin di laptop kalian belum ada ya. Dilompati aja untuk yang foto. Memang ini pekerjaan mengetik dulu, makanya yang minggu lalu saya bilang ini agak lama. Oke, datanya dimasukkan dulu karena nanti sekalian untuk ngecek ketika kita buat relasinya. Kalau belum ada relasinya, nanti ada poin-poin yang mungkin terlewat untuk dijelaskan. Kalau belum ada datanya, sorry. Ini saya besarkan supaya nanti bisa melihat. Oh, oke. Saya maksimalkan aja ya. Ya. Kalau sudah selesai tabel data mobil bilang ya, supaya nanti saya geser ya. Ibu, saya mau bertanya, Bu. Boleh? Untuk field name itu, kalau waktu itu kan sempat, kalau saya baca itu ada yang bilang kayak judul tabelnya itu dibuat sambung semua gitu, Bu. Itu enggak juga nggak apa-apa berarti ya, Bu? Misalkan pakai Underscore ya? Iya, Bu. Sebenarnya nggak apa-apa sih. Nggak ada masalah. Sepanjang yang saya pernah buat sih nggak ada masalah gitu ya. Tapi memang kebanyakan orang itu menggunakan underscore. Kenapa?
Karena itu kebiasaan ketika kita berpindah tidak lagi menggunakan akses, mungkin ini masih ditolerir sama akses ya. Ketika kita menggunakan SQL atau kita menggunakan programming language yang lain, itu biasanya kalau tidak menggunakan underscore atau dash gitu ya, jadi kita hanya menggunakan spasi, itu error gitu loh. Jadi itulah, jadi pemberian nama itu dari dulu sejak saya S1 itu cenderung untuk menggunakan underscore, jadi dijadikan si sambung gitu, gitu ya. Ya, sama ini Bu, saya juga ternyata kemarin itu salah. Jadi nomor kendaraan itu saya kasih titik, itu dia nggak mau juga ya Bu ternyata. Yang nomor kendaraan. Jadi bukan di code-nya tapi field name-nya Bu. Jadi gitu. NO titik kendaraan itu katanya penamaannya nggak sesuai akses gitu Bu. Pas saya hapus titiknya baru bisa gitu Bu. Oh gitu. Kalau itu saya baru tahu juga. Oh malah tahu dari Mbak Maria. Tapi saya nggak tahu sih maksudnya karena itu atau bukan. Tapi saya coba-coba itu kemarin titiknya saya hapus tuh langsung bisa. Iya. Nggak masalah gitu Bu. Ya, memang ada beberapa itu namanya sinteks ya. Jadi masing-masing language program atau aplikasi itu punya sinteks sendiri-sendiri. Nah, itu memang learning by doing gitu ya. Jadi kita akan tahu sinteksnya kayak apa, yang boleh dan yang tidak itu biasanya sambil jalan gitu ya. Nah, memang kalau titik saya malah belum pernah jadinya. Jadi malah saya tahu dari Mbak Laura gitu ya. Iya Bu, ini tulisannya jadi ada warning gitu, tulisannya the field name you entered does not follow Microsoft Access Object Naming Rules gitu. Iya, mungkin ya akses melarang itu gitu. Makasih infonya, makasih. Mbak Ria ya memang sintaks itu yang memang kita harus membiasakan. Kalau kita tidak membiasakan, seperti saya sudah lama nggak memakai gitu ya. Jadi memang jadi banyak yang lupa gitu. Kalau ketika ganti yang lain lagi, nanti ganti lagi gitu. Kecuali SQL, jadi structure query language itu di mana-mana sama formatnya, gitu. Ya. Kalau ada pertanyaan lagi silahkan ya, sambil nunggu apa? Atau dari teman-teman yang lain kalau ada yang bermasalah. Gimana, Mas? Yang dolar itu caranya gimana ya Bu? Saya Pak RP ya, rupiah. Oke. Nah itu di skip saja, tidak apa-apa, biarin dulu. Kalau mau mengubah dolar itu bukan dari aksesnya, itu dari setting komputernya. Jadi memang agak susah, gitu ya. Seingat saya dia jadi setting komputernya dengan itu currency-nya rupiah. Jadi harus masuk ke setting. Kontrol panel kalau nggak salah ya, saya agak lupa gitu ya. Tapi biarkan dulu saja Mas, biarkan saja 375, 500 saja, nggak apa-apa ya. Mungkin nanti kalau misalnya ingin tahu caranya mengubah, bisa di searching di internet itu ada banyak informasi bagaimana cara mengubah currency. Yang untuk tabel data mobil sudah selesai belum? Sudah Bu, yang sampai sudah. M7. M7. Mbak Dwi sama saya nggak tahu ini yang ngomong Mas Hendra atau Mas Rama. Sudah selesai semuanya? Ya sudah Bu. Oke, saya geser yang tabel pelanggan ya. Ini memang agak banyak nih tabel pelanggan. Ya. Kenapa? Karena ya pelanggan ini jadi satu mobil itu bisa disewa oleh lebih dari satu pelanggan gitu ya. Jadi dengan yang berbeda, itulah kenapa informasi pelanggan ini menjadi lebih banyak. Gitu. Dan data ini kita perlukan. Ini kalian sambil ngetik ya. Data ini kita perlukan ketika kita nanti belajar menggunakan query. Ya, supaya nanti variasi query-nya itu bisa bisa lebih banyak. Ya, kalau hanya datanya 1-2 itu query-nya agak susah gitu belajar query. Ya, jadi mohon maaf, ini memang harus dimasukkan, harus diketik gitu ya. Kalau yang huruf besarnya itu harus ya Bu? Yang misalkan nama pelanggan itu kan
Dia capital letter Ya. semua ya? Tidak harus, Mas, tapi harus konsisten. Jadi artinya begini, kalau kalian menggunakan awal huruf depannya itu sebagai capital, yang lain small letter, harusnya begitu semua. Jadi untuk searching data juga yang yang depan saja. Jadi nanti konsisten ke proses-proses berikut. Tidak ada masalah. Ya. Jadi contohnya kalau misalkan ini kita searching gitu ya, data untuk Tanuwijaya itu menyewa mobil apa saja ya. Nah, ketika kita searching data nama pelanggan Tanuwijaya, kita searchingnya itu pakai capital semua. Tapi kalau nulisnya hanya depannya capital, ya depannya capital saja. Kalau tidak nanti datanya nggak ketemu. Ya. Jadi ini case sensitif. Ya, diakses itu case sensitif. Oke, atau begini ya, karena query itu kan masih minggu depan ya. Jadi begini, untuk yang tabel pelanggan secukupnya saja. Kalau terlalu banyak mungkin bisa sampai 3 atau 4 gitu ya. Lalu langsung diisikan, ini yang tabel pelanggan mungkin secukupnya saja ya, seadanya nanti bisa dilanjutkan di luar kelas ya. Untuk yang tabel sewa mobil mungkin juga diambil 3 atau 4, silahkan diisikan dulu. Tapi untuk query minggu depan nanti dilengkapi sendiri ya, sebelum kita mulai query. Silahkan sekarang boleh pindah ke tabel sewa mobil, mungkin diambil 3 atau 4 data untuk dimasukkan. Bu, yang tabel ini tuh belum di-upload di Google Classroom ya Bu? Soalnya yang saya lihat di Google Classroom tuh sedikit gitu datanya. Oh yang tadi yang versi, oh iya ya nanti saya upload ya. Versinya Mohon maaf. beda dengan Oh yang versi ini ya, pendek ya. Iya Bu. Ya, mohon Iya, maaf. Bu. Ya. Oke. Nanti saya upload ya, mohon maaf. Ya. Oke. Diambil saja yang A3 saja nggak apa-apa ya, diketikkan 3 aja. disamakan dengan yang di Word itu ya Bu, yang di PDF ya. Mestinya sama ya. C2, C07, C01 sama kok. Saya cuma potong aja sebenarnya. Jadi datanya sama sebenarnya. Oh, maaf Bu, saya mau Ya. bertanya. Ini tadi saya lihat kan di data itu ada yang namanya Ole itu Bu, saya masih belum paham Bu, Ole itu apa. Halo ya.
Aduh, mohon maaf, ini sinyal saya error nih. Mbak Maria, mohon maaf, tadi terputus. Gimana Mbak Maria? Iya, nggak apa-apa Bu. Saya malah kira sinyal saya. Ini Bu, saya mau tanya oleh Bu. OLI itu Bu. Oh Oleh ya, oleh objek objek itu ya. artinya apa Bu? Mirwan temuan Bu. Sebentar. Ya, sebentar ya. Nah, ya. Eh, jadi begini. Oleh objek oleh objek itu dari kepanjangan object linking and embedding. Jadi ada objek yang kita linkkan atau kita embedkan ke dalam sebuah aplikasi gitu ya. Itu namanya oleh objek gitu. Jadi salah satunya adalah bentuk gambar gitu ya. Jadi karena kan di tipe data itu kan ya oke lah, kita mungkin bisa berpikir dia picture atau ada data lain yang berupa tabel atau data lain yang berupa file-file lain, misalnya executable file atau tipe-tipe file lain itu kan banyak gitu ya. Nah, itu dikategorikan menjadi satu yang disebut dengan oleh objek gitu ya, atau video atau suara, voice. Nah, rekaman MP3, MP4 itu kan tipe-tipe data yang itu bisa kita linkkan, kita hubungkan ke aplikasi kita. Nah, itu cenderung di program itu disebut dengan dikategorikan jadi satu menjadi oleh objek ya. Jadi itulah kenapa jadi kita kalau punya kategori file seperti itu kita pakai oleh objek. Di programming bahasanya sama, yaitu disebut dengan oleh objek ya. Mbak Maria sudah nyoba untuk picture-nya apa? Oh, belum Bu. Nah, mungkin bisa masukin picture ya Bu ya, berarti. Oh iya. Coba cari salah satu picture mobil atau picture apalah, mungkin bisa di-linkkan gitu ya. Berarti file jenis lain juga bisa ya Bu, seperti CSV gitu. Oh, bisa. Ya. Makasih Bu. Ya. Oke, sudah semua untuk ini ya, untuk ngetiknya ya. Iya sudah Bu. Oke, kalau sudah, nah, saya akan kembali ke. Oke, nah kalau kita lihat ya sekarang ini datanya sudah masuk beberapa. Nah, kita akan membuat relationship. Nah, saya akan jelaskan sedikit dulu gitu ya. Ini asumsinya. Jadi tiga tabel ini saya asumsikan bahwa dia sudah normal ya. Jadi saya nggak bicara normalisasi. Tabel pelanggan, tabel sewa mobil, tabel data mobil. Ya. Oke. Nah, di sini ini kan ada kode pelanggan. Di sini ada nama dan seterusnya. Nah, tabel sewa mobil ada nomor faktur dan seterusnya. Di sini ada kode mobil, nama mobil dan seterusnya. Nah, di sini kita lihat bahwa ya di sini ada kode pelanggan, di sini ada kode mobil. Kalau kalian cermati, di dalam tabel sewa mobil itu ada kode pelanggan dan kode mobil juga. Ya. Kenapa? Karena kita lihat dulu dari awal ya, masing-masing tabel itu kan bisa punya primary key kan. Nah, kalau tabel pelanggan, Anda sudah tahu bahwa di sini ada primary key-nya di sini, ya, kode pelanggan. Di sini kode mobil, ya. Atau di sini kalau Anda mau membuat primary key, di sini nomor faktur jadi primary key. Nah, bagaimana mengelingkannya? Mengelingkannya adalah dari kode pelanggan dilingkan ke kode pelanggan di tabel sewa.
kode mobil ini dilingkan ke ya. Logikanya kardinalitas yang paling ideal ketika kita bicara database itu sebenarnya one to many ya. Kalau kardinalitas itu ada one to one, ada one to many, ada many to many ya. Untuk yang one to one itu logikanya ya, ini berdasarkan pengalaman saya gitu ya. Kalau kita punya kardinalitas one to one, ini lebih baik dijadikan satu tabel kalau bisa ya. Karena apa? Kita punya dua tabel tapi one to one gitu loh, relasinya satu-satu sama gitu kan. Kalau many to many ini tidak efisien atau biasanya di sini tidak normal. Nah, sehingga yang biasanya selalu terjadi itu adalah yang di tengah, yaitu kardinalitas one to many. Jadi sebisa mungkin kardinalitas itu kita bawa ke one to many. Oke ya. Nah, sehingga kita akan lihat nanti sebenarnya di sini harusnya one, ini many, ini one, ini many. Jadi satu pelanggan itu bisa punya banyak record di tabel sewa mobil. Begitu pula untuk kode mobil ya, dia punya banyak record di tabel sewa. Oke ya, jadi ini untuk relationship-nya. Kita coba lihat sekarang relationship itu ada di database tool ya. Jadi lihat di bagian atas ini, di sini ada database tool ya. Kemudian mestinya ini ada relationship di sini. Nah, silahkan diklik database tool, relationship, lalu di sini akan muncul show table atau show all gitu ya, terserah gitu ya. Show table juga boleh. Kalau mau milih show table, nah ini bisa di blok semuanya lalu di add atau satu-satu juga bisa. Ya, silahkan di add semua tabel ke dalam layar gitu ya. Oke. Nah, sampai ketiga tabel itu ada di dalam relationship. Oh ya, untuk membuat relationship, tolong ini tab-tab ini bersih ya. Jadi semua tabel itu di close semua, di save semua. Save, ini posisinya harus kosong. Ya, tolong di close semua, tapi di save ya. Nanti kalau nggak hilang datanya. Oke, kalau sudah, kita lihat di sini ya. Bagaimana cara membuat ya? Oh, di sini sudah ada primary key ya. Aduh, saya lupa bikin primary key. Mohon maaf. Nanti ini aja sebentar. Di masing-masing tabel itu coba kembali ke tabel pelanggan ya, atau tabel ini tadi ya. Jadi untuk membuat primary key-nya misalkan di sini saya pas buka nomor faktur ya, kalian boleh buka pelanggan, di highlight yang bagian kode pelanggan, lalu klik primary key yang di sini. Sampai muncul tanda kunci. Sampai muncul nanti tanda kunci. Nah, ya ini artinya kita membuat kode pelanggan ini sebagai primary key. Ya, di dalam video saya juga sudah menjelaskan kita bisa membuat composite key. Composite key itu misalkan satu primary key terdiri dari dua field name. Ya, misalnya yang di sini kode pelanggan dan nama pelanggan ingin saya jadikan dua-duanya primary key. Itu saya blok dua-duanya, saya klik primary key. Jadi dua-duanya ada tanda kunci. Itu kalau composite key. Oke ya. Nah, silahkan untuk semua tabel sewa mobil kecuali ya, terutama data mobil dan pelanggan, itu dibuat primary key-nya dulu, disimpan, ditutup, lalu kita balik ke relationship. Ya, jadi dibuat dulu sampai muncul begini, ya. Muncul ada tanda kuncinya. Ya. Bu, itu tadi tanda kuncinya di mana ya Bu, munculnya ya Bu? Gini, yang di ini, silahkan ini ada primary key di atas kan? Dibuka, coba buka salah satu tabelnya.
Iya, saya buka tabel lalu masuknya Tapi kemana di Bu? posisi ini ya, bukan di posisi data ya, layarnya. Ini view desain atau view apa ini, saya lupa. Desain itu Bu ya. Oh iya iya iya. Desain ya, ya sudah. Di blok terus diklik tanda primary key. Sudah Mbak Dwi? Sedang mencoba Bu. Oke, saya tunggu nggak apa-apa. Sewa mobil yang Sewa mobil nggak usah, nggak apa-apa. Yang pelanggan sama data mobil terutama. Tabel pelanggan, kode pelanggan, tabel data mobil, kode mobil. Sudah Mbak Dwi? sudah Bu, yang data mobil baru menuju ke yang pelanggan. Oke, ya. Nanti kalau sudah lanjut ke layar ini ya, relationship ya. Ditutup dulu, ditutup, di save. Semua tabel di save, ditutup. Save-nya itu Ctrl S aja ya Bu ya, atau gimana ya? Ctrl S boleh, kalau nanti ditutup belum ke save akan ada notifikasi. Oh iya Bu. Nah. Oke. Kalau sudah menuju layar relationship, database tool, klik yang relationship. Oke, sudah? Sudah Bu. Oke, nah silahkan sekarang untuk membuat relationship-nya itu di drag, ya, drag, letakkan kursor itu di kode mobil, ditahan ya, diklik kanan kalau pakai mouse, ya, diklik kanan ditahan, di drag ke kode mobil yang di tabel sewa mobil, ya, jadi di drag kode mobil, diklik, klik kiri ya, klik kiri, di drag ke kode mobil. Oke, nanti akan muncul layar seperti ini, edit relationship. Oke, Mbak Dwi, Mas Rama, Mas Hendra sudah? Sudah Bu, sudah. Sudah Bu. Oke, sudah. Nah, sekarang saya jelaskan dulu ya. Kalau kita lihat di edit relationship ini, ya di sini sebelah kiri ini tabel query, yang sebelah kanan related tabel query. Jadi yang kiri ini adalah originnya, yang kanan ini destinasinya. Kode mobil yang ada di tabel data mobil itu menjadi primary key yang dihubungkan ke kode mobil yang ada di tabel sewa mobil. Ya, nah di sini ada satu poin penting, yaitu ada di sini enforce referential integrity. Nah, lalu di bawah ada relationship type one to many, ya. Artinya apa? Kita biasanya klik enforce referential integrity. Kenapa? Karena kalau ini tidak diklik, ya, tidak diklik, biasanya akses tidak akan mengecek apakah integritas database-nya itu oke atau enggak. Misalnya begini, ya. Namanya primary key itu kan salah satu syarat mutlaknya dia nggak boleh redundan datanya. Jadi redundan tuh misalkan kode mobil itu misalkan gini ya. Di sini kode mobil, tapi di sini datanya ada M01, M01 lagi. Nah, ini redundan. Ini kalau kode mobilnya itu ya, datanya nggak boleh redundan. Ini salah satu contoh checking referential integrity. Ada contoh kasus-kasus lain selain primary key ya. Nah, kalau ini tidak diklik, akses nggak akan ngecek ini. Jadi akan dibiarkan gitu ya. Nah, biasanya kita akan klik ini, kemudian coba kita klik create ya. Kita klik create dulu ya. Nah, sehingga muncul seperti ini. Nah, kalau enforce referential integrity-nya tidak ditik one, ada kode one to many, ini nggak ada. Ya, jadi akses nggak akan ngecek gitu. Nah, silakan sekarang untuk pelanggan dan dari tabel pelanggan mobil dibuat ya primary key-nya dengan cara
akan muncul ya, muncul warning ya. Microsoft Access can create this relationship and enforce referential integrity. Kenapa ada problem? Data di tabel sewa mobil melanggar referential integrity rule. Contoh, ada record relating to an employee in the related table, but no record for the employee in the primary table. Ya, kita lihat di sini sebenarnya saya memberikan catatan ya. Nah ini makanya memang sengaja saya buat gitu ya. Ini ada C07 ya. Kan kalau di tabel yang singkat ini ya, yang di kode yang singkat ini, C07 ini kan dari pelanggan ya. Kebetulan mungkin pelanggan Anda sudah lengkap ya. Tapi kalau pelanggannya belum lengkap, C07 itu tidak ada di sini, tidak ada di tabel ini. Ya. Jadi ini salah satu bentuk referential integrity juga gitu ya, sehingga ini harus diubah menjadi C03 misalnya gitu ya, supaya ini bisa terhubungkan. Oke ya. Oke, karena mungkin data pelanggan kalian sudah lengkap tadi, jadi nggak ada masalah. Punya saya masih ada yang belum lengkap Bu, jadi muncul kayak gitu tadi. Mungkin bisa share Mbak Dwi, saya tak stop sharing. Enggak Bu, soalnya tadi kan saya belum selesai nulis ke yang sewa mobil, belum tulis semua, jadi mungkin ada beberapa data kode mobil itu yang masuk ke data sewa mobil. Data kode mobil yang masuk ke sewa mobil. Iya, tabel sewa. Kalau tabel sewa mobil nggak ada. Kode mobil yang di tabel sewa mobil itu ada. Kode ada yang belum ada. Iya, belum masuk ke tabel data. Iya. Oh, tabel data mobil. Oh ya sudah. Itulah, sementara diedit dulu aja. Iya Bu, ini saya edit Bu. Nggak apa-apa, nanti bisa disesuaikan dengan data yang lengkap ya. Diedit sampai relationship-nya muncul dulu. Sudah Mbak Dwi? Ya Bu, sedang proses mengedit Bu. Oke, jadi sambil menunggu Mbak Dwi ya, jadi kira-kira seperti itu kalau kita membuat relationship di access. Nah, seperti ini tidak bisa kita lihat ketika kalian menggunakan PHP MySQL, PHP ya, atau menggunakan bahasa pemrograman yang lain, cenderung grafis ini tidak terlihat. Jadi langsung menggunakan SQL language, gitu ya. Dan menggunakan sintaksnya SQL, jadi programming gitu. Itulah kenapa ini memudahkan untuk pembelajaran kalau menurut saya. Oke. Nah, kalau misalkan ini sudah terhubungkan ya, misalkan untuk yang tabel, ketika tabel sudah terhubungkan relasinya, nah Anda bisa lihat sekarang di save ya, relationship-nya di close, mungkin bisa di save, tidak di close juga tidak apa-apa, tapi di save gitu ya. Nah kita lihat sekarang kalau Anda ngecek ke ini habis. Nah coba klik di tabel data mobil, dilihat double klik aja. Nah di sini akan terlihat ada tanda plus di sini muncul, sebelumnya tidak ada. Ya, tanda plus ini muncul karena sudah terbangun relationship. Jadi kalau ini diklik, itu akan muncul. Jadi mobil sedan M01 itu sudah pernah disewa. Sewanya kapan? Nah ini bisa dilihat di sini. Di data sewa mobil ini sebenarnya dari tabel sewa mobil yang muncul ini. Ya, kalau Anda klik tabel pelanggan juga sama. Pelanggan ini sudah melakukan transaksi berapa kali, itu bisa dilihat dengan cara yang seperti ini ya. Jadi bisa diklik tanda plusnya, nanti akan terlihat ya. Oke, jadi ini benar-benar memudahkan ketika kita ingin mengecek oh ini yang menyewa siapa, atau siapa yang sudah menyewa berapa kali dan seterusnya. Oke ya, jadi ini adalah tahapan awal untuk membangun database, yaitu membuat tabel,
memasukkan data dan tipe datanya, kemudian membuat relationship-nya. Oke ya, mungkin sampai di sini ada pertanyaan? Silakan kalau misalnya ada pertanyaan. Sementara sampai di sini dulu ya. Jadi ada beberapa poin, misalnya tadi ada di edit. Nah ini ada join type di sini. Ini akan saya jelaskan nanti minggu depan, ketika saya sudah berbicara mengenai query, apa itu query dan bagaimana membuat query. Ya, nanti akan saya posting lagi videonya tentang query, pengantar query ya. Lalu kalau mau mencoba query-querynya boleh, di video itu sudah ada. Mungkin bisa dicoba dulu gitu ya. Terus nanti minggu depan kita diskusi ya. Termasuk saya akan jelaskan apa itu join type. Oke? Kira-kira begitu. Nanti setelah ini saya langsung upload tabel yang lengkap. Silakan, mumpung ini masih dalam konteks setelah kuliah ya. Jadi mungkin bisa diketikkan dulu hingga lengkap gitu ya. Terus nanti bisa dilihat relationship-nya sudah oke atau belum. Itu. Kalau sudah oke, berarti sudah oke. Sekalian nanti setelah ini akan saya upload untuk yang video query. Gitu kira-kira? Ada pertanyaan? Dari teman-teman berempat? Belum ada, Bu. Belum ada ya? Sudah oke ya? Oke. Iya, Bu. Jadi seperti itu dulu mungkin kuliah pagi ini ya. Atau mau saya sampai di sini dulu ya. Kita ketemu minggu depan hari Jumat. Sekali lagi kalau mau lebih efisien dicoba dulu ya. Nanti sesuai dengan videonya. Kira-kira begitu ya. Terima kasih banyak ya Mbak Dwi, Mas Indra, Mas Rama dan juga Mbak Maria. Mbak Maria ada yang ditanyakan? Enggak, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Oke, Mas Farudin. Oh, Mas Farudin juga ya. Mohon maaf, saya kelewatan. Berlima ya. Astagfirullah. Mana Mas? Gimana? Halo? Yang tabel lengkap, Bu ya. Yang tabel? Tabel lengkap kan yang di-upload di... Iya, nanti akan saya upload yang tabel lengkap plus video query. Itu ya. Ada lagi Mas Farudin? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, kalau dulu pekerjaan Anda ketika sudah bisa membuat tabel relationship, case Anda masing-masing tolong mulai dibuat tabelnya, dicicil ya. Itu. Oke. Jadi terima kasih banyak. Kita ketemu di depan. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.